Oke, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rizky. Jadi untuk video kali ini Rizky bakalan unboxing dan quick review STB Visio teman-teman. Dan semoga aja ini isinya STB Visio ya. Soalnya kan kadang-kadang suka random gitu isinya. Oke, kita langsung unboxing aja. Jadi Rizky beli ini sekitaran 100.000 kurang lebihnya. Kalau kalian bisa dapetin potongan harga sih bisa lebih murah lagi seharusnya. Nah, jadi untuk penampakan bagian depannya kayak gini, terus bagian sampingnya kosong, bagian bawahnya keterangannya kayak gini, bagian atasnya kayak gini, dan untuk bagian belakangnya kayak gini teman-teman. Nah, di sini ada spesifikasinya, kalian bisa baca sendiri aja. Nah teman-teman, jadi untuk bagian dalamnya itu dia pertama kita lihat dari kartu garansinya dulu. Tapi first impression Rizky jujur aja agak terkejut sama kertas ininya teman-teman, buku petunjuknya ini sama kartu garansinya ini sepaket ya. No, agak terkejutnya kenapa dia, karena kertasnya itu ada warnanya bagus, biasanya cuma hitam putih doang. Ini untuk petunjuk apa ini? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang ancok. Buat ngatur-ngatur lah, kalian baca sendiri aja noh. Soalnya banyak banget. Di bagian belakangnya kayak gini. Ini ada kucing oranye. Ada buat aktifin EWS kayaknya, sama spesifikasi teknisnya. Oke, jadi STB kali ini itu dia pakai charger ya teman-teman. Nah, untuk chargernya kayak gini, outputnya 12 volt 1 ampere. Bentukannya kayak colokan HP Nokia zaman dulu ya. Dari casannya juga ini bagus loh, seriusan. Kualitasnya itu materialnya. Panjangnya sekitar 1 meter lah. Terus di sini ada kabel RCA. Untuk kabel RCA-nya sih ini biasa aja. Oh, tapi ini teman-teman kabelnya lebih panjang ini, seriusan. Biasanya kan nggak sampai 1 meter. Kalau ini mah asli beneran 1 meter teman-teman. Panjang banget noh. Wow, mantep ini Visio. Terus di sini ternyata ada remote-nya di sebelahnya nih. Untuk remote-nya bentukannya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, sama kayak STB Cina yang lainnya lah. Kalau buat kualitas bahan materialnya sih sama aja kayak ya STB Cina. Dan untuk baterainya, apakah dapat baterai? Asik. Nah, ini nih yang Rizky suka dari STB Visio ini, dia dapat baterai ABS ya teman-teman. Oh, mantap, ini mahal loh, lumayan baterai ini dibanding STB Cina yang lainnya. Biasanya kan baterainya baterai murah, ini baterai bagus. Baterainya dapat, remote-nya kayak gitu. Kita langsung ke STB-nya aja teman-teman. Nah, untuk STB-nya itu dia bentukannya kayak gini, kecil. Nah, ini untuk bagian depannya. Ini ada anti goresnya lagi sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Bagian atasnya kayak gini, dia bentukannya itu kayak serat-serat gitu teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Kayak serat-serat apa ya, kayu mungkin. Untuk bagian sampingnya, oh, sampingnya ada lubang ventilasi sama USB. Terus sampingnya sebelahnya lagi dia ada lubang ventilasi lagi. Bagian belakangnya kayak gini. Dia ada antena in, antena out, koaksial, HDMI, dan ini lubang RCA nya. Dan ini tentunya buat port powernya. Untuk bagian bawah bentukannya kayak gini. Kalau sekilas sih, kalau buat build quality-nya ya standar aja. Ini di sini agak kreket-kreket kayak gini. Tapi overall sih kalau bagian atasnya nih lumayan lah.
standar aja. Cuman yang sayangnya di sininya nih, ininya sih dudukan kakinya itu dia plastik. Kalau karet aja enak, nggak gampang merosot kalau ditaruh di atas TV. Langsung kita review, let's go. Oke, kita coba nyalakan teman-teman. Nah, jadi penampakannya kayak gitu ya teman-teman untuk bootingnya. Nah, jadi sekilas sih kalau Rizky lihat dari penampilan apa namanya ya, softwarenya itu dia kayak STB Matrix Apple merah teman-teman, atau mungkin chipsetnya itu Guxin kali ya. Oke, kita langsung setup aja. Untuk OSD nya Indonesia, negara Indonesia, hanya FTA nya semua. Mode pencarian DVB-T2, daya antenanya terserah kalian sih, mau di onin, mau dinyala atau di offin. Kode posnya wajib diisi ya teman-teman, sesuai dari desa atau kampung kalian lah. Oke, setelah selesai kita mulai pencarian. Nah, untuk tampilan ininya kayak gini ya teman-teman kalau pas di program. Kalau misalkan gambarnya kedip-kedipan itu dari kamera Rizky-nya ya teman-teman, soalnya cahaya TV tabung itu kan terang banget, jadi kameranya itu nggak kuat buat nangkep cahayanya. Kalau setahu Rizky juga untuk penangkapan sinyal itu sebenarnya sama semua STB itu mirip-mirip teman-teman. Adapun bedanya itu paling sedikit banget, mungkin 1 atau 5 atau 2-3% lah, paling nggak begitu ngaruh. Intinya bagusin aja antena kalian biar antenanya itu normal, dan insya Allah bakalan dapat semua gelombangnya. Kalau sekarang sih setahu Rizky apa namanya, gelombang TV itu TV digital udah bagus teman-teman dibanding dulu. Sekarang aja di daerah Rizky itu MNC Group kayak MNC, terus RCTI, Global TV sama iNews itu dia sekarang udah dapat tanpa harus menggunakan antena booster. Kalau di daerah kalian bagaimana, komen di bawah. Nah, ini udah dapat. Ini kemungkinan besar antenanya punya Rizky juga nih bermasalah nih teman-teman, soalnya cuma dapat 23. Ntar Rizky bakalan atur lagi biar dia dapat banyak. Kayaknya sih boosternya coplok atau gimana kali. Setelah Rizky program teman-teman berkali-kali, sepertinya Rizky rasa STB Visio ini itu dia penangkapan sinyalnya kurang begitu bagus teman-teman. Kalau misalkan STB Visio kalian penangkapan sinyalnya lebih bagus, kalian komen aja ya di bawah. Ya siapa tahu Rizky salah gitu teman-teman. Untuk remote-nya ini normal teman-teman semuanya. Jadi untuk tampilannya kayak gini. Kalau STB Matrix juga ada tampilan kayak gini. Cuman kalau STB Matrix itu dia lebih banyak lagi teman-teman temanya. Bahkan seingat Rizky dari ikon-ikonnya itu dia bisa dirubah kalau STB Matrix. Kalau STB Visio ini dia itu cuman begini tok gitu teman-teman. Temanya nggak bisa dirubah-rubah. Untuk tampilan daftar channelnya juga sama kayak STB Matrix. Untuk kecepatan pindah-pindahnya ini menurut Rizky udah cepet teman-teman. Bahkan kalau dibandingin sama STB Matrix lebih cepetan ini nih, kayak nggak ada delay gitu teman-teman. Mungkin ada, cuman sedikit lah teman-teman. Contohnya kayak gini nih. Nah, RCTI kita pindah lagi misalkan ke ini nih kayak gini nih ya misalkan. Nah, ini agak lama. Nah, agak lama ya. Jadi tergantung dari sinyalnya juga kayaknya. Kalau misalkan sinyalnya bagus, dia pindahnya lebih cepat teman-teman. Tadi Rizky coba dari RTP ke RTP. Nih RTP 1 ya, kita coba apakah cepat. Kan. Nah, jadi kalau misalkan sinyalnya itu full kayaknya ya, dia perpindahannya itu bakalan cepat. Nih LTV 1, LTV 2, LTV 1, LTV 2. Nah, cepet kan? Tapi kalau pindah ke channel yang lain, dia
agak lambat sedikit lah, beberapa detik. Nah, kalau untuk pengaturan yang pertama itu yang ada di pengaturannya, di sini dia buat ngatur saluran, buat edit saluran di sini ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen mindahin channel Smile ini ke nomor 1, tinggal kita pencet nomor 2 aja. Pencet nomor 2. Nah, dia bakalan ke tulisan move. Nah, tinggal kita pilih OK, Smile-nya kita pindahin ke angka 1 misalkan. Nah, kalau udah ke angka 1 kita klik OK. Nah, ntar dia bakal kesimpan. Kita exit, terus kita OK. Nah, dia bakal rubah ke angka 1 nanti. Itu buat ngedit salurannya, simple aja. Untuk menu yang selanjutnya di sini ada aspek rasio buat ngatur lebarnya itu teman-teman. Mau widescreen, pillar box atau yang lainnya. Jadi gambarnya itu dia nanti kalau semisalnya letterbox misalkan ya. Nih kalau misalkan letterbox itu nanti kayak gini nih. Jadi ntar dia ada hitam-hitamnya. Kalau kita pengen rubah-rubah aspek juga bisa lewat tombol yang warna kuning. Nah, ini buat ngatur-ngatur aspek rasionya. Biasanya sih Rizky suka auto aja. Terus pengaturan yang selanjutnya ada resolusinya, Rizky saranin sih 1080p aja. Terus formatnya PAL, jangan NTCS ya teman-teman. NTSC. Soalnya kalau NTSC itu dia gambarnya agak sedikit jelek lah. Harusnya PAL. Ini di sini juga ada pengaturan OSD. Jadi OSD itu kayak apa ya, tampilan ikon-ikonnya itu. Dia itu kayak nih misalkan transparannya kita gedein, jadi bakal begitu noh tampilannya. Ini saran Rizky transparansinya nolin aja. Terus ininya kecerahan 50, itu 50 di bawahnya, terus kontras 50. Dan ini ada OSD timeoutnya juga. Kalau OSD timeout itu buat kalau misalkan kita pindah-pindah channel, kan biasanya kan suka ada tulisan di sininya keterangan channelnya channel apa. Dan jadi dia itu hilangnya itu bisa cepat atau bisa lambat. Contohnya nih ya. Ini kita coba rubah ke 8 detik. Kita coba. Nih yang ini nih, kotak ini nih. Jadi kalau misalkan ini yang dirubah jadi 8 detik, dia bakalan hilang setelah 8 detik. Kalau misalkan pengen 3 detik bisa. Yang di bawahnya ini ada pengaturan panel. Pengaturan panel ini buat ngatur panel ininya nih teman-teman nih. Mau cerah atau mau gelap. Ini misalkan Rizky coba penuh ya. Terus rendah. Nah, bisa perhatikan nih. Ini Rizky coba pindah-pindah ya. Ini rendah, ini sedang, ini penuh. Rendah, sedang, penuh. Nah, di sini juga ada logo sinyalnya juga ternyata teman-teman, bagus. Terus di sini ada pengaturan tampilan LED. Itu buat ngatur-ngatur ininya nih di sini. Mau ada tampilan kayak gimana? Ada nomor saluran atau gimana gitu. Sesuai keterangan yang ada di sininya. Terus kita coba kembali lagi. Di sini udah nggak ada lagi. Kita coba ke pengaturan yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini dia di sini ada pencarian gitu. Ini kalian juga paham lah teman-teman, seperti yang awal tadi. Oke, kita coba ke pengaturan yang keempat. Kalau untuk yang keempat di sini untuk waktu. Kalau untuk waktu Rizky nggak usah jelasin panjang lebar lah, kalian juga paham. Di sini iya di waktu itu kita bisa ngatur power on atau off-nya. Jadi nentuin kapan STB-nya itu mati atau hidup. Nih di sini ya. Nah, power on-nya ketika hidupnya itu kita pengennya di waktu berapa bisa, atau off-nya di waktu berapa bisa, di sini ngaturnya. Terus kita coba di pengaturan yang kelima. Di sini untuk yang kelima, di sini untuk OST atau subtitle lah, subtitle kayak kita nonton film gitu di sini. Terus kita pengen diadain subtitlenya, kemungkinan bisa teman-teman lewat sini.
Nah ya, kalian atur-atur aja di sini. Terus selanjutnya di pengaturan yang nomor ke 6. Untuk pengaturan yang nomor ke 6 di sini ada bimbingan orang tua. Ini kita jangan kasih kode, exit aja. Nah, buat pengaturan kunci, dikunci bisa, STB-nya kemungkinan. Terus kalau untuk setel ulang pabrik ini buat mengembalikan atau mereset STB-nya seperti ke awal semula lagi teman-teman. Biasanya itu kodenya 000000 atau 123456 atau 5555 6 kali gitulah intinya, atau 1111 atau 222222 atau 3333 kayak gitulah intinya. Biasanya sih seingat Rizky 00000 kalau STB yang chipsetnya itu Goxin kayak gini lah. Oke, kita informasi sistem kayak gini, siapa tahu kalian butuh. Terus upgrade softwarenya dia bisa pakai USB dan pakai internet atau pakai wifi kali ya mungkin. Terus di sini pengaturan jaringan ini kayaknya buat dongle wifi nya kali teman-teman, Rizky kurang begitu paham. Oke, kita lanjut ke pengaturan yang selanjutnya. Di sini yang paling terakhir dia ada pusat media. Pusat media di sini ada file, video, musik dan gambar. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian nyolokin card reader atau flash disk ke USB-nya, dia bakalan di sini adanya nih teman-teman, di file ini. Video juga kemungkinan ada di sini, musik, gambar. Kita keluar lagi, di sini ada media PVR. Ini harus sambungkan ke USB katanya. Terus pengaturan VPR. Oke, kita kembaliin aja. Nah, di sini ada internet teman-teman. Untuk internet sendiri dia di sini kita buka. Di sini ada cuaca, offline apps, pembaca RSS, IPTV. Ternyata di sini ada IPTV-nya, STB-nya bagus. Terus ada Supercast teman-teman. Nah, di sini dia membutuhkan jaringan internet ya teman-teman. Untuk online apps-nya jujur aja Rizky agak bingung karena di boxnya itu, kalau di boxnya kayaknya sih nggak ada keterangan kayak aplikasi-aplikasi gitu teman-teman, YouTube atau yang lainnya. Tapi biasanya sih suka ada, seingat Rizky teman-teman. Cuman harus disambungkan ke internet dulu STB-nya. Buat ngeceknya ya di sini, di internet ini, online apps gitu misalkan. Biasanya di situ ada YouTube atau yang lainnya. Tapi harus tersambung ke internet dulu STB-nya. Seingat Rizky sih ya teman-teman, seingat Rizky kalau IPTV itu buat kita itu nonton bisa di HP teman-teman, bisa di HP dengan disambungkan dengan STB ini, tapi lewat penengahnya itu harus ada WiFi atau router gitu teman-teman. Jadi STB-nya misalkan nih di sini, terus disambungin dulu ke router WiFi. Nah, baru bisa disambungin ke HP kita. Jadi dia itu terkoneksinya lewat satu jaringan yang sama lah teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman ketika dia tidak ada sinyal, tulisannya di layarnya itu dia nggak bakalan muncul teman-teman sinyalnya. Tapi kalau misalkan udah ada gambarnya, dia malah ada sinyalnya kayak gini, petunjuknya. Oh, berarti kayak gitu ya teman-teman. Nah, ketika dimatikan kayak gini, nah dia bakalan muncul standby time-nya atau waktunya. Kita nyalakan lagi. Nah, kalau nyalahnya gitu ada tulisan boot dan sinyal. Untuk panas sendiri teman-teman, nah kalau ini sih menurut pendapat Rizky ya teman-teman, karena Rizky udah nge-review banyak STB. Jadi untuk panas STB itu rata-rata mirip-mirip teman-teman, maupun itu yang mahal mirip-mirip aja, nggak ngaruh mau itu dia panas atau gimananya. Kalau kata Rizky sih panas itu nggak begitu ngaruh teman-teman, paling beda-beda tipis doang. Jadi jangan terlalu diperhatikan kalau masalah panas-panas kayak gini.
segini sih anget. STB Matrix juga mirip-mirip kayak gini sih teman-teman. Kalau waktunya panas ya panas, kalau waktunya dingin ya dingin. Intinya kalau kalian pengen awet itu utamakan kalau habis nonton cabut colokan powernya biar STB nya itu mati total, nggak ada listrik yang mengalir ke STB nya. Dan kalau misalkan hujan ya cabut antenanya biar petir nggak nyamber ke STB. Nah baru inget Rizky, nah teman-teman, jadi STB ini itu baru sadar Rizky kalau dia itu nggak ada tombol-tombolnya. Nah bagaimana ini kalau misalkan remote-nya rusak, nggak bisa dipindah-pindah? Ini sih minus kata Rizky, jujur aja, soalnya penting banget tombol-tombol itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya bagaimana, apakah recommended atau tidak? Jadi kalau menurut pendapat Rizky, STB ini itu lumayan recommended teman-teman buat dibeli. Jadi STB ini itu dia kelebihannya chipsetnya itu atau tampilan UI-nya dia gesit teman-teman perpindahannya. Terus dari garansi dia jelas ada, terus build quality-nya lumayan bagus, packagingnya juga bagus. Terus paling kekurangannya itu tadi teman-teman, untuk aplikasi yang didukung dia kurang begitu jelas. Terus selanjutnya dari tombol dia nggak ada, itu penting banget kalau menurut Rizky, soalnya kalau remote rusak itu berabe. Walaupun banyak sih remote kayak gini dijual mah. Untuk remote ini sama aja ya teman-teman, saya sama kayak STB Cina yang lainnya. Oh iya, dari RCA nya juga dia cuman ada satu pasang dong ya teman-teman. Biasanya kalau STB HD TV dia ada 2 pasang, jadi bisa disambungin ke 2 TV tabung teman-teman. Kalau ini kan cuman satu doang ya, satu pasang kayak gini. Kalau STB HD TV itu dia lubang RCA nya ada 6 teman-teman, jadi bisa nyambung ke 2 TV. Mantep kalau HD TV itu. Kalau untuk port-portnya segini sih udah lengkap teman-teman, cuman kalau dia USB nya cuman ada 1. Kalau STB yang lainnya itu biasanya ada yang ngasih 2 USB nya sama RCA. Ya kayak gini-gini aja lah, standar kalau kata Rizky mah. Untuk build quality-nya lumayan. Kalau untuk keawetan Rizky kurang begitu tahu, soalnya Rizky ini cuman quick review lah ya teman-teman, bukan review jangka panjangnya gitu. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Semoga menambah wawasan buat kalian yang mau beli STB, terutama STB Vizio. Semoga menambah wawasan. Rizky juga bingung mau ngejelasin apa lagi. Yang pasti itu yang bisa Rizky sampaikan ke kalian. Kurang dan lebihnya Rizky mohon maaf. Seperti biasa jangan lupa like dan komen di bawah buat kalian yang pengen bertanya, dan subscribe juga buat kalian yang belum, biar kalian gak ketinggalan video dari Rizky selanjutnya. Dan jangan lupa juga Rizky udah bikin video review STB yang lainnya banyak. Kalian cek aja di kolom komentar atau di deskripsi, ntar Rizky cantumin. Oke, Rizky pamit. Bye bye.